seorang reporter atau seorang reportase. Kalau reporter sendiri pengertiannya udah pada tahu belum? Udah tahu belum? Belum Pak. Laporkan. Berita. Breaking news. Oke, itu semua benar, Cuma maksudnya pengertian dari reportase sendiri itu adalah orang yang menemukan berita di informasi yang ada di sebuah lapangan dan disampaikan ke media gitu, atau dipublikasikan lewat media. Itu namanya reportase, baik itu yang ada berita yang TV, baik itu reportase secara liputan terkini, breaking news, ataupun juga liputan yang liputan malam, pagi, siang, sore. Ya, itu contoh-contoh dari reportasenya. Tapi yang pengertian yang saya maksud itu orang yang menggali suatu data atau informasi dan kemudian dipublikasikan di media, entah itu media sosial atau media cetak. Itu pengertiannya. Nah, Kiat menjadi seorang reporter. Yang pertama itu kemampuan menulis. Kenapa? Hal yang pertama ditekan di sini adalah kemampuan menulis. Karena menulis itu sangat penting ketika kita menggali sebuah informasi. Dia harus nulis. Kalau dia nggak nulis, dia mau ngomong apa? Kecuali memang kemampuan unik ya. Unik dalam hal ini, dia bisa melakukan reportasi tanpa menulis. Karena emang dia udah tahu bahannya, tapi tetap emang tulis itu paling penting sebenarnya. Karena oke lah, kita kasih contoh. Ketika saya melaporkan langsung ketika di Warangbonggo, itu saya udah punya konsep kan malamnya. Malamnya saya udah konsep dan terus saya share itu. Nah, maksud saya itu ketika kita udah nulis, ngomong pun nggak akan ada babi bu babe gitu. Jadi sangat-sangat penting ketika kita mau melakukan sebuah jurnalistik, dalam hal ini melakukan reportase, kita udah punya konsep. Menulis dulu nih. Saya harus menulisnya dari mana? Harus mulai melaporkan dari mana? Terus diakhiri dengan apa? Jadi itu ada runtutan, itu kita udah nulis nih. Jadi ketika saat kita mau ngomong di layar atau di TV atau mau live, ya kita udah tahu nih. Jangan sampai kayak piramida gitu. Harusnya intinya kita nyampein duluan, malah yang nggak penting-penting kita sampai duluan. Jadi orang nggak merasa penasaran gitu loh. Ya, apaan sih? Gitu. Ngomong apa sih? Gak penting banget gitu. Tapi ketika pentingnya kita udah nyampein di depan, nah itu orang akan penasaran. Terus apa sih? Terus apa lagi sih? Terus apa lagi? Nah, kayak gitu. Jadi seorang reportasi itu harus mampu membuat berita itu semenarik mungkin. Jadi ketika dia ngebacain, ketika orang itu membaca, orang akan merasa penasaran akan berita yang mau disampaikan. Gitu. Jadi sangat penting untuk menulis. Jadi ketika kita udah bisa menulis naskah berita, nah kita akan memudahkan kita ketika kita akan melakukan sebuah reportase. Makanya kebanyakan orang-orang itu, saya juga sudah sering contohin, ketika saya menulis, saya gampang buat live. Tapi kalau misalnya saya nggak menulis malamnya, saya nggak akan mau reportase kan? Ya. Nah, yang kedua adalah kemampuan berkomunikasi. Itu sangat penting tuh, sangat penting lah. Karena apa? Ketika berita itu yang disampaikan itu, ya harus pokoknya intinya, kita pokoknya atau intinya. Nggak boleh yang bertele-tele lah. Harus benar-benar efektif. Efektif dalam itu dia ngomong lancar, terus tetap memperhatikan titik koma, tapi hal-hal penting yang dia mau disampaikan tepat. Jadi apa masalahnya, sampaikan, udah tuh. Jadi jangan sampai panjangan durasinya, nanti orang akan males banget kalau nonton tayangan ini, soalnya terlalu bertele-tele banget gitu. Jadi harus membuat sebuah berita itu sangat menarik untuk ditonton ataupun didengar. Dan terlebih dalam hal ini, ketika kita mampu berkomunikasi, yang wajib juga itu harus bisa berbahasa Inggris. Itu salah satu bahasa asing lah, tapi karena dominansi bahasa Inggris. Karena apa? Ketika kita menyampaikan sebuah berita itu dengan kita memasukkan bahasa Inggrisnya sedikit, orang akan merasa melihat yang membawa acara itu atau melakukan reportage itu kayak keren lah ya. Keren ya kalau orang berbahasa Inggris, bahasa Indonesia terus nyambung gitu. Itu saya secara pribadi saya merasa itu sangat keren banget. Makanya saya pun memutuskan untuk mengikuti kursus lagi bahasa Inggris untuk semacam itu, menambah lagi kemampuan berbahasa Inggris saya.
Nah, saya mengharapkan teman-teman juga nanti untuk di session berikutnya atau session lain kali kita pertemuan gini kita akan belajar bahasa Inggris. Saya harap teman-teman nggak keberatan kan kalau misalnya saya masukin konten kita belajar bahasa Inggris. Nggak harus langsung yang rumit-rumit lah. Tentunya saya harus memulai dari dasar dulu. Yang ketiga adalah berpikir kritis. Nah, di dalam jurnalistik itu tentu kan kita mencari tahu sesuatu yang gak ada. Nah, itu yang harusnya kita pakai. Seorang reportase itu atau seorang jurnalis sejati itu harus mempunyai rasa penasaran banget, yang hebat lah. Kepo. Ya, bahasa kerennya kepo. Harus kepo. Walaupun kita udah tahu nih. Saya kasih contoh. Ketika saya melakukan reportase di Bekasi, Wali Kota bareng sama Bung Mi, saya tahu bahwa buruh melakukan demo menolak BBM. Tapi kan saya nggak tahu apa yang menjadi permintaan mereka ketika di Wali Kota. Nah, supaya saya tahu, saya akan harus melakukan wawancara dengan orang yang melakukan demo tersebut. Nah, makanya kemarin itu sebelum kita melakukan reportase, saya melakukan wawancara duluan dengan salah satu ketua PMK. Tujuannya buat apa? Saya menampung informasinya. Kalau misalnya saya nggak bisa nulis karena nggak sempat, saya cukup mendengar dari dia apa tuntutan mereka. Jadi selain dari itu, saya menanyakan orang yang masuk ke dalam hal ini mereka yang melakukan audiensi dengan perwakilan pemerintah. Nah, akhirnya kan saya mendapatkan informasi bahwa selain 3 tuntutan itu masih ada lagi tuntutan yang lain-lain. Nah, kenapa saya bisa tahu ya kan saya nanya dari itu. Makanya di media jurnalistik itu kita sebagai orang insan media itu harus benar-benar punya rasa penasaran untuk menggali informasi atau mencari tahu terus. Jangan sampai kita udah tahu nih itu demo BBM, ujung-ujungnya demo BBM. Berarti kita nggak usah jadi seorang media. Kita cukup jadi penikmat berita kayak netizen. Gitu. Ya untuk apa? Apa tahu gitu dia udah tahu kan? Nah, tapi kita sebagai seorang media, ketika kita melakukan pencarian berita secara langsung, terus kita mencari lebih rinci, lebih teliti lagi, apa sih sebenarnya tujuannya? Terus kalau BBM naik tuh, menurut mereka apa? Itu yang mereka rasain. Ya, selanjutnya di poin keempat, kemampuan mengelola napas dan suara. Nah, tujuannya itu supaya apa? Ketika kita melakukan reportase itu, jangan sampai ngos-ngosan gitu. Jadi kayak gitu. Tuh, harus mampu mengolah napas, karena ketika kita bisa mengolah napas, penyampaian suara kita semakin jernih pasti. Karena kalau ketika suara kita jernih kan, ya orang mampu mengerti apa yang mau kita sampaikan. Gitu. Terus di sini lebih bulat. Saya nggak tahu bulat seperti apa, tapi yang kalau di dalam nyanyi itu bulat itu jadi suara itu lantang gitu, lantang jelas gitu. Kalau suara bulat kalau ketika kita nyanyi latihan lagu ya. Gitu. Jadi kita harus nyampainya jangan sampai melakukan sebuah reportase, jangan sampai disampaikan kayak kita lagi ngomong biasa nih bercanda, itu jangan sampai. Bedakan konteksnya, bedakan suasananya, bedakan kondisinya. Ketika kita melakukan reportase, bahkan gestur muka pun mempengaruhi akan apa yang mau kita sampaikan. Sampaikan dengan suara yang lantang, serius, fokus terhadap konteks apa yang mau kita sampaikan. Itu. Yang terakhir, menjaga penampilan. Nah, ini nih. Tuh. Ini bagian dibilangnya sih seolah-olah biasa aja lah, yang penting kan kita udah berita kita bagus nih. Nah, dalam perkembangan kesini-sininya, seorang reportase itu dituntut harus menjadi seorang yang fashionable. Ketika di acara 17 Agustus di Istana Negara itu, mereka yang melakukan reportase di dalam maksudnya di dalam acaranya ya, mereka akan outfitnya akan menyesuaikan dengan di situ. Misalnya kan presiden ada atau semuanya yang tamu-tamu undangan yang ada di dalam itu menggunakan outfitnya pakaian daerah. Pasti reportasenya menggunakan pakaian daerah. Nah, itu maksudnya. Penampilan itu harus menyesuaikan juga. Tuh, jangan sampai ketika
di dalam itu semua pakai adat, dia cuma pakai seragam, ya kayaknya kurang matching ya. Coba dan orang kan dinilai sendiri, wah kayak nggak menghormati banget gitu, atau bahasa netizen itu banyak macam lah gitu. Jadi sebegitu penting sebuah outfit atau sebuah penampilan itu udah melengkapi dari entah itu menata rambutnya atau kalau yang perempuan itu make upnya gitu kan, itu semua sangat berpengaruh. Pun kita laki-laki, jangan karena hanya perempuan yang bisa make up terus kita mending udahlah saya bisa menyampaikan informasi atau melakukan sebuah reportasi dengan suara lantang pokoknya memenuhi syarat atas lah inilah terus penampilan kita lupa, ya nggak bisa juga. Itu sebuah paket lengkap yang dipakai, yang umum kita temui di lapangan, yang mana kalau kita menjadi seorang reportase, ya ini harus punya kemampuan seperti ini. Kita mau menjadi seorang reporter ya bukan minimal ya wajib. Sudah mampu melakukan ini. Saya yakin teman-teman udah siap.